بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
penonton Radar Madura TV, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Junaidi dari Radar Madura. Pada kesempatan kali ini kami tim Acabis Radar Madura berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sumeneb yang sangat terkenal, yaitu Pondok Pesantren Akidah Usmuni. Kita akan membahas sejarah pondok pesantren ini dengan pengasuhnya langsung, yaitu Kiai Muhammad Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, pesantren Akidah Usmuni sangat terkenal dan bahkan santrinya terkenal juga cukup banyak. Barangkali seperti apa sejarah yang berdirinya pondok pesantren ini, Kiai? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal berdirinya pondok pesantren Akidah Usmuni ini dari kakek dan nenek saya. Jadi beliau berdua, Kiai Haji Abu Sofyan beserta dengan Kiai Haji Akidah Usmuni, mempunyai cita-cita yang luhur untuk membangun pondok pesantren. Dikarenakan di kawasan Trate ini masyarakatnya ada keinginan dari masyarakat untuk adanya sebuah lembaga pondok pesantren sehingga bisa menaungi lembaga-lembaga pendidikan Islam serta adanya tempat untuk belajar agama Islam dan lain sebagainya. Jadi pada tahun 1985 beliau berdua mendirikan pondok pesantren ini, sehingga di tahun 1986, satu tahun setelahnya, piagam pondok pesantren atau pondok pesantren ini sudah diakui secara resmi. Nah, dengan berjalannya waktu, sehingga dari awal pondok pesantren ini berdiri memang di awal masih sekitar kurang lebih 10 santri untuk di awal. Jadi dengan bertahapnya waktu, ibu saya menikah dengan Kiai Haji Ahmad Safaraji dengan abah saya. Setelah itu santri mulai berdatangan. Jadi dari 10 ini bertambah sehingga alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih santri baik putra maupun putri di pondok pesantren Akidah Usmuni kurang lebih sekitar 500. Ya. Yang 10 santri itu apakah memang masyarakat di sekitar sini atau memang sudah dari luar daerah gitu ya? Dari luar daerah. Dari luar daerah. Jadi di awal itu ada beberapa santri yang dari kepulauan, ada juga yang dari daratan. Jadi dengan bertambahnya waktu, santri yang 10 ini berkembang menjadi banyak sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mencapai 500, kurang lebih 500. Nah, karena kan tadi dijelaskan bahwa 10 santri itu dari luar daerah gitu. Secara otomatis berarti bahwa peran pendiri Pondok Pesantren Akidah Usmuni berarti kan sudah terkenal secara luas gitu, Kiai. Ya. Seperti apa sih Pak tarjami beliau, Kiai? Ya, jadi beliau, kakek dan nenek saya pada awalnya memang istilahnya mempunyai usaha. Jadi basicnya memang pada pengusaha dulu ya, untuk menyambung hidup beliau ini memang luar biasa. Selain memberikan mengajari masyarakat tentang agama Islam, beliau juga untuk menyambung hidup berdua sehingga mempunyai usaha berdagang perabotan rumah tangga. Nah, cuma karena beliau ini keinginannya untuk mempunyai pondok pesantren sehingga ketika ibu saya Nyai Haji Khalifah akan menikah, maka beliau kakek dan nenek saya mencari sosok yang benar-benar bisa memimpin pondok pesantren ini. Jadi setelah berjalannya waktu, maka tibalah atau datanglah abah saya. Abah saya yang mana beliau adalah asli Parenduan, ya, asli Parenduan. Beliau memberanikan diri untuk
katakanlah melamar ke sini, dan beliau sendiri di dalam mimpinya menurut nenek saya itu memang beliau yang akan menjadi kiai atau yang menjadi pimpinan di pondok pesantren ini. Maka atas hasil istikharah dan pertimbangan, maka menikahlah Abah dan ibu saya. Abah dan Umi ini akhirnya setelah menikah, maka lambat laun dari santri yang 10 ini banyak perkembangan. Jadi mulai dipercaya oleh masyarakat. Beliau juga Abah dan Umi sering turun ke masyarakat, sering memberikan edukasi, sering memberikan pelajaran agama, sehingga pendampingan seperti itu di masyarakat, juga terjun di berbagai organisasi dari tingkat Fatayat, dari tingkat NU mungkin. Artinya Umi ini memang aktivis dari Fatayat. Dari saat saya masih kecil memang aktivis Fatayat. Setelah itu sekarang menjadi ketua muslimat juga. Jadi dulu ketua Fatayat, sekarang ketua muslimat. Abah saya itu dulu memang awal ceritanya, saya masih ingat betul bahwasannya dulu sering ke pelosok-pelosok itu pendampingan sekaligus memberikan tausiah ceramah agama, ya, bukan Kiai Haji Ahmad Safar Haji. Kiai Haji Ahmad. Ya, itu abah saya almarhumullah. Ya, jadi dengan berjalannya waktu, santri yang sedikit ini berkembang, jadi mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, maka alhamdulillah berkat doa masyarakat Sumeneb serta doa para muassis, para masyayikh di Pondok Pesantren Akidah Usmuni, sehingga Pondok Pesantren Akidah Usmuni sampai sekarang ini bertambah. Jadi jumlah santrinya bertambah, juga lembaga pendidikannya juga semakin banyak. Kalau berdiri pada sekitar tahun 80-an ya, 85. Secara otomatis kan memang sudah modern gitu ya. Nah, apakah pendidikan formal itu memang langsung masuk, apa mula-mula masih tradisional gitu ya? Artinya pendidikan formal masih belum gitu. Ya, jadi kalau untuk dari awal memang kita masih tingkatan kalau tidak salah masih tingkatan MTS waktu itu. MTS. Jadi di awal itu masih tingkatannya MTS. Berbarengan ya? Tidak. Jadi MTS dulu. Kita dulu hanya punya lembaga MTS, Madrasah Sanawiyah. Setelah beberapa waktu itu tidak lama kemudian kita mendirikan Madrasah Aliyah. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada dari tingkatan PAUD, ya, PAUD Akidah Usmuni, Madrasah Sanawiyah Akidah Usmuni, Madrasah Aliyah Akidah Usmuni, dan di samping kita ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Akidah Usmuni. Jadi semuanya ini memang pada awalnya kita menganut pada sistem semi modern lah, artinya semi modern. Jadi pendidikan diniyahnya, pendidikan pesantrennya itu didampingi juga, atau ada di samping itu juga ada pendidikan formalnya seperti itu. Hari ini kan tadi disampaikan juga bahwa santri sudah lumayan banyak, sekitar 500-an gitu. Itu dari hanya Sumeneb atau dari daerah-daerah lain ya? Ya. Jadi pada sekitar tahun 5 tahun ke belakang itu kita sempat punya santri dari daerah luar Kabupaten Sumeneb. Nah, jadi mungkin karena beberapa tahun ini kita pandemi, mungkin banyak yang tidak bisa istilahnya ya, tidak memondokkan putranya ke daerah yang jauh mungkin, maka untuk sampai saat ini masih belum ada yang dari kabupaten lain, dari luar kota Sumeneb. Ya, jadi untuk di sementara dari semua santri yang ada memang berdomisili di Kabupaten Sumeneb. Karena kan Pondok Pesantren Akidah Usmuni itu juga
punya keunikan tersendiri dari sisi nama gitu Kiai. Dari sisi nama, akidah itu kalau di dalam Islam itu dikenal juga dengan salah satu ilmu ketuhanan gitu, ilmu tauhid gitu. Barangkali juga bisa ini Kiai, asal penamaan itu apakah memang benar bahwa akidah Usmuni itu memang lebih mau memfokuskan diri kepada ilmu-ilmu ketauhidan atau menyeluruh gitu ya. Iya. Jadi untuk nama akidah Usmuni ini itu memang nama dari nenek saya. Nama dari Iya. Berarti pendiri. Jadi pendiri. Jadi beliau ini merupakan putri dari Kiai Haji Usmuni. Salah satu ulama karismatik di Kabupaten Sumeneb. Mungkin masyarakat Sumeneb banyak yang mengenal beliau. Jadi beliau ini adalah putri dari Kiai Haji Usmuni. Jadi Usmuni itu diambilkan dari nama ayahnya, dan akidah itu memang nama aslinya. Jadi nama asli beliau memang Nyai Haji Akidah Usmuni. Jadi untuk berkaitan dengan yang tadi itu saya kira tidak ada. Cuma untuk pesantren saya yakin dimanapun tentu yang kita kedepankan adalah nilai-nilai akidah dan ajaran Islam. Ajaran Islam secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Tapi di pondok kami yang kami tekankan adalah di samping akidah, ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami juga menekankan pada pentingnya pendidikan akhlak dan moral. Ya. Jadi saat Abah saya meninggal almarhum, beliau sempat berwasiat bahwasanya pada santri semua, kepada putra-putranya, yang harus kita tekankan pada saat ini menghadapi perkembangan zaman adalah etika dan moral. Jadi beliau selalu menjunjung tinggi apa itu pendidikan etika, moral, akhlak dan lain sebagainya. Karena menurut beliau santri harus mempunyai identitas, bahwasanya santri ini harus punya istilahnya adab asor. Harus istilahnya lebih menonjol pada etika dan moralnya, etika, akhlak dan moralnya. Jadi di pondok ini memang penekanannya di samping ilmu-ilmu agama Islam, ilmu Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, kitab kuning, kita menekankan pada pendidikan akhlak. Kiai, kalau tradisi pesantren itu termasuk juga para pengasuh, para masyayikh gitu Kiai. Biasanya beliau itu juga tidak hanya sekadar menjadi guru gitu, tidak hanya sekadar menjadi kiai gitu. Tapi juga beliau itu rata-rata adalah seorang pengarang kitab gitu Kiai. Apakah ada pengasuh di pondok pesantren Akidah Usmuni yang juga punya keahlian dalam mengarang kitab? Ya, jadi untuk mengarang kitab masih belum. Tapi karya-karya dari ayahanda, dari abah saya itu sudah sempat dibukukan. Ada fikih kontemporer dan lain sebagainya. Beliau yang mana saat setelah melaksanakan setelah lulus dari S3, beliau coba produktif untuk mengarang buku atau menulis buku. Istilahnya menulis buku, sehingga buku yang sudah terbit sampai saat ini alhamdulillah sudah dua buku. Jadi beliau kemarin sempat menulis buku yang ketiga, tapi Allah berkehendak lain, Allah lebih sayang kepada beliau, maka buku yang ketiga belum sempat diselesaikan oleh beliau. Seperti itu. Kiai, salah satu yang menjadi ciri khas kitab yang dipelajari di pondok pesantren ini kepada santri-santri itu apa Kiai? Ya, jadi kalau di pondok kita ini tentu yang kita utamakan ya ilmu-ilmu alat seperti ilmu nahwu shorof, terus ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis, tauhid dan lain sebagainya. Tentu di samping juga ditunjang dengan kitab-kitab akhlak seperti kitab Ta'limul Muta'allim,
gitu ya, dan kitab Adabul Alimul Muta'alim serta kitab-kitab akhlak yang lain, sehingga di samping mempunyai keahlian dalam ilmu agama, artinya di bidang ilmu alat, di bidang fikih, hadis dan lain sebagainya, para santri di sini juga penekanannya pada pendidikan akhlak dan moral seperti itu. Kiai, kalau kami lihat itu perkembangan pondok pesantren Akidah Usmuni itu kan sebenarnya juga pesat gitu. Artinya pendidikan formal dari berbagai jenjang pendidikan sudah ada gitu. Nah, pasnya tahun berapa gitu masuknya pendidikan formal ke pondok pesantren Akidah Usmuni? Kurang lebih di tahun 1994. Nah, untuk saat ini para pelajar gitu ya. Para pelajar itu apa hanya khusus untuk santri atau juga memang ada dari luar gitu, yang artinya mereka non mukim gitu, tidak bermukim gitu di pesantren ini. Kalau untuk di pendidikan formal itu memang ada yang mukim dan non mukim. Jadi memang ada penduduk sekitar dan juga penduduk di daerah lain, di Manding, di Ampunten dan lain sebagainya, yang istilahnya nyolok ke sekolah. Serta ada sebagian juga di Madrasah Diniyah juga penduduk-penduduk sekitar juga menimba ilmu di Madrasah Diniyah kami, seperti itu. Kiai, rata-rata pendidikan mereka yang belajar di pesantren ini, misalnya yang untuk pendidikan formal itu yang mereka tidak mukim gitu, Kiai, lebih banyak di pendidikan apa gitu, di tingkat apa gitu, Kiai? Sebenarnya merata sih, merata. Untuk di tingkat MTS atau Madrasah Sanawiyah kita ada juga, ya cuman tidak seberapa. Artinya kalau dibandingkan dengan yang mukim, lebih banyak yang mukim. Katakanlah perbandingannya dari angka 10 ya kita katakanlah 3. Artinya dari mungkin bisa dikatakan 30% lah mungkin. Untuk yang jenjang aliyah juga seperti itu. Tapi kalau untuk yang jenjang sekolah tinggi kita dominan. Itu sudah sejak awal. Iya, memang dominan, lebih banyak justru yang tidak mukim. Karena sekolah tinggi ilmu tarbiyah Akidah Usmuni ini sebenarnya menurut saya punya keunikan tersendiri, yaitu diantaranya kita berada di jantung kota. Berada di jantung kota, mungkin itu menjadi nilai lebih, serta insya Allah di lembaga kita salah satu yang terjangkau. Jadi mungkin dengan alasan itu banyak para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi yang tertarik untuk meneruskan di jenjang sekolah tinggi ilmu tarbiyah Akidah Usmuni. Ada berapa prodi, Kiai? Untuk saat ini kita masih satu prodi. Masih untuk satu jurusan. Untuk prodinya kita sudah punya 3. Ada PAI, ada PBA, dan ada PGMI. PPA itu pendidikan PBA pendidikan bahasa Arab. Nah, tadi itu juga jadi sempat memang kami itu berpikir bahwa letaknya yang berada di jantung kota itu menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh pondok pesantren Akidah Usmuni. Tapi mungkin di sisi lain itu juga bisa memberikan tantangan sendiri gitu, ya. Karena kan kebudayaan yang semakin maju, peradaban yang semakin maju, teknologi gitu. Nah, otomatis pesantren itu juga harus bisa membentengi diri gitu, ya. Seperti apa strategi yang dilakukan oleh pesantren gitu, agar tetap eksis gitu? Betul. Ya. Jadi memang tantangannya kita di tengah-tengah kota, artinya di jantung kota, ya memang salah satunya adalah bagaimana para santri itu tidak terlibat dalam pergaulan yang tidak baik dan seperti itu. Maka tentunya kita senantiasa membekali para santri dengan ilmu-ilmu agama, serta kembali kepada yang tadi adalah bagaimana etika dan moral.
Jadi insya Allah kalau orang manusia ini, insan manusia ini artinya kalau sudah mempunyai iman yang kuat, sudah punya akhlak, etika dan moral yang baik, insya Allah tidak akan mengikuti pergaulan-pergaulan yang buruk tadi. Di samping itu kami selalu menekankan kepada para santri bahwasanya mereka itu semua kesini tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Jadi untuk hal-hal yang lain kita istilahnya secara teknisnya ya tentu salah satunya kita tidak diperkenankan di pondok pesantren ini untuk membawa handphone. Itu salah satunya. Serta untuk keluar akses pondok juga kami senantiasa diperketat, jadi ada perizinan dan lain sebagainya. Jadi secara teknisnya seperti itu, secara non teknisnya ya tentu kita membekali para santri ini dengan pendidikan agama, pendidikan akhlak dan moral seperti itu. Untuk ini ya alumni Pondok Pesantren Akidah Usmuni itu sekarang lebih berkarir di mana saja gitu ya misalnya. Apa memang ada yang jadi ulama? Ya. Jadi untuk para alumni kita, jadi kita punya satu wadah alumni yaitu IKSAU, Ikatan Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren Akidah Usmuni. Berarti terdata di sana semua? Sudah terdata di sana dan kurang lebih sampai saat ini 1.000 lebih untuk alumni kita dan masih banyak yang belum terdata. Jadi alumni kita sebenarnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Mas. Jadi untuk data terakhir kita yang dapat sebagian ada di Jogja, di Malang, di Jakarta dan lain sebagainya untuk yang masih meneruskan jenjang pendidikannya. Mungkin ada S1, S2 dan S3. Nah, tapi di luar semua itu memang ada beberapa alumni yang bisa dikatakan sudah sukses. Jadi ada salah satu alumni kita itu sudah menjadi anggota DPRD Kota Malang. Jadi itu salah satu alumni yang sukses. Juga ada alumni kita yang di daerah Bali juga sukses dengan tilawahnya, sukses dengan perdagangannya seperti itu. Jadi sukses dalam berdagang itu di Bali, di Jakarta juga ada. Jadi memang untuk di daerah Sumeneb ini sudah banyak alumni kita yang alhamdulillah sudah diterima di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, guru ngaji dan lain sebagainya. Kiai, tadi ada yang luput sebenarnya. Karena kan di Pondok Pesantren Akidah Usmuni ini punya pendidikan formal gitu ya. Secara otomatis itu memang punya kegiatan ekstra gitu ya. Kegiatan ekstra apa saja Kiai? Kegiatan ekstra yang diikuti oleh santri atau siswa atau para pelajar. Jadi untuk kegiatan ekstra di lembaga kita, di lembaga formal kita, jadi ada beberapa Mas, di antaranya di lembaga MA itu, di MA Akidah Usmuni punya istilahnya ekstrakurikuler pencaksilat. Terus kita punya ekstrakurikuler drum band, marching band, serta di tingkat itu untuk tingkat seni dan olahraganya ya, selain ada futsal dan lain sebagainya, olahraga bulu tangkis, voli dan lain sebagainya. Juga di kegiatan seni dan keilmuannya kita ada pembelajaran tilawah Al-Qur'an. Jadi qori di pondok pesantren kita ini Mas sebenarnya dari dulu memang terkenal dengan pondok pesantren yang banyak alumni atau santrinya yang menguasai dalam bidang qiraah. Ya. Jadi dari mungkin ya masyarakat Sumeneb itu sudah tidak asing lah dengan Ustadz Jalil, dengan Ustadz Sugianto, Ustadz Sobri. Itu adalah alumni kami. Jadi Ustadz Jalil yang kemarin insya Allah sudah tingkat nasional, beliau juga salah satu alumni kami. Jadi memang dari dulu, kembali lagi pada sejarah sedikit ya. Jadi sebenarnya ayah saya itu kalau dulu cerita kepada saya masih beliau masih hidup, pernah cerita bahwasanya Abah ini dulu waktu awal-awal merintis pesantren ini beliau juga tukang
beliau juga sebagai ahli qiraah. Ahli qiraah. Jadi beliau diundang ke di kecamatan-kecamatan itu untuk qori, untuk baca qori, istilahnya seperti itu. Jadi beliau selalu menekankan. Saya waktu kecil masih ingat betul ketika beliau setelah sholat jamaah subuh, kegiatan sudah selesai, pasti ada beberapa santri yang menghadap langsung kepada beliau untuk belajar qiraah. Dan salah satunya adalah ustadz ini yang sudah terkenal, ada Ustadz Jalil, Ustadz Sobri, Ustadz Sugianto. Beliau adalah memang didikan dari ayah saya. Jadi memang salah satu mungkin sampai saat ini yang bisa dikenal dari pesantren ini adalah pencetak generasi-generasi tilawah Al-Quran seperti itu. Kiai, untuk tenaga pengajar di formal gitu, di pendidikan formalnya, apakah memang alumni dari pondok pesantren ini sendiri atau memang masih berstatus santri atau dari luar ya? Para pengajarnya. Untuk para pengajar kita ada beberapa sebagian kita dari alumni, mungkin dari alumni yang sudah menyelesaikan pendidikannya di kota-kota lain, di Malang, di Jogja, itu kita rekrut kembali. Jadi itu sebagai apresiasi kepada alumni. Dan yang kedua adalah dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Jadi pesantren ini Mas, intinya kan kita harus bisa hidup bersampingan dengan masyarakat. Betul. Nah, maka dari itu salah satunya dari inisiatif kita, itikat kita adalah bagaimana pesantren ini juga bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Sumeneb. Juga ada dari beberapa yang di kepulauan, mungkin di sini kontrak dan lain sebagainya. Jadi untuk para pengajar kita senantiasa yang pertama adalah yang diutamakan tentu alumni. Yang nomor dua adalah sesuai dengan kompetensinya. Artinya kalau memang guru bahasa Arab ya mengajarnya harus di pelajaran bahasa Arab. Jadi kita menekankan pada tingkat profesionalisme seperti itu. Ternyata Radar Madura TV demikian kita sudah panjang mengupas tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Akidah Ummu Muslimi. Berikut juga dengan dinamika pondok pesantren ini dari awal berdirinya hingga hari ini. Alumni-alumninya kata beliau tadi sudah tersebar di berbagai daerah. Seperti kita ketahui, pesantren ini memang pesantren yang cukup terkenal khususnya di Sumeneb, dan santri-santrinya pun lumayan banyak. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya di pesantren lain di daerah Kabupaten Sumeneb. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.